Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, jemaat JSS dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita akan sharing sedikit firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saat seperti sekarang ini, kelihatannya dunia ini terasa runtuh. Kehidupan begitu melelahkan dan menguras pikiran saudara dan saya. Kita kadang-kadang ada yang sudah putus asa dan khawatir dan bingung. Berapa lama kita harus di rumah? Berapa lama kita harus tinggal di tempat kita tinggal ini? Sudah seminggu kita tidak boleh keluar. Dan apa yang dikatakan di firman Tuhan? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau Tuhan itu tidak terbatas, dia bukan hanya ada di gereja, dia bukan hanya ada di tempat yang tertentu, tapi Tuhan Yesus kita, dia adalah omnipresent, yaitu dengan kata lain dia ada di mana-mana. Biarpun kita di rumah, di isolasi di rumah, dimanapun, di rumah sakit, dimanapun, yang kita harus lakukan itu mencari wajahnya Tuhan. Kita datang dengan rendah hati bahwa Tuhan pasti akan ketemukan kita. Ada satu lagu mengatakan Tuhan tidak jauh, sejauh apa di lutut kita. Dimana kita rendah hati, berlutut, ataupun kita berdiri, yang penting hati kita sungguh-sungguh mencari dia, dia pasti akan ada. Hari ini kesulitan dan kelesahan terjadi bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Dan kemarin orang mengatakan bahwa ada 20 juta orang sudah dirumahkan dan sudah ada ratusan ribu di Amerika sudah terinfeksi corona ini. Hari ini ketakutan pasti ada di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, janji Yesus kepada kita, janganlah takut. Janganlah takut. Ya, lebih daripada 365 ayat yang mengatakan janganlah takut. Manusia sungguh terbatas. Kita tidak ada kekuatan. Kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia yang sungguh lemah. Tetapi sering sekali manusia merasakan mereka itu pintar, mereka itu tidak butuh Tuhan. Dari zaman dahulu, perjanjian lama, mereka membangun menara. Dia katakan kita akan membangun menara sampai ke surga. Dan mulailah Tuhan menghancurkan bahasa mereka. Dan sekarang terjadi banyak bahasa karena manusia punya kesombongan. Dan hari ini di dalam kesulitan seperti ini, marilah kita jangan putus asa, ya, sebab Tuhan kita sanggup mengubah segala-galanya. Tuhan Yesus kita sanggup menjadikan semuanya ini hikmah untuk kita semuanya sadar. Yang kenal Tuhan, yang kita anak-anak Tuhan, kita lebih sadar bahwa kita membutuhkan Yesus. Yang belum kenal Tuhan, kemungkinan mereka mulai sadar bahwa manusia ini sungguh terbatas, ya. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Carilah wajah Tuhan. Di 2 Korintus pasal 1 ayat ke-8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Penderitaan, pergumulan bukan hanya milik kita sendiri. Semua orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Ya, jangan kiranya orang Kristen nggak ada. Ini Rasul Paulus juga ada. Dia punya beban berat waktu dia jadi pelayanan. Sepertinya dia mau putus asa, dia mau menyerahkan semuanya. Nah, hari ini marilah kita ingat, masalah pasti ada, perbedaan pasti ada. Tetapi ingat, kita harus memandang Yesus. Karena Yesus adalah jawaban hidup kita. Ya, penderitaan dan pergumulan bukan hanya milik kita sendiri. Semua orang hidup pasti punya masalah dalam hidupnya. Perbedaannya bukan di dalam masalahnya, akan tetapi bagaimana cara kita mengatasinya. Sekarang penyakit datang. Buat orang Kristen iya, buat orang non-Kristen iya. Semuanya sama masalahnya. Bagaimana kita hadapi? Kita anak Tuhan, marilah kita jangan putus asa. Kita berdoa. Kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus, dia akan membantu. Dia akan menolong kita. Ya, nah ingat satu hal, di dunia ini tidak ada orang yang mempunyai kuasa.
Tidak ada satu orang pun yang mengatakan akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada, hanya Yesus yang mengatakan. Dan Tuhan tahu bahwa kita ini pakai banyak jalan untuk melakukan sesuatu, tapi ingat bahwa jalan Tuhan yang jalan satu-satunya yang benar, yang akan memberikan kita berhasil dan kesuksesan. Jadi untuk saudara jemaat JSS semuanya, janganlah takut, janganlah khawatir. Nah, kita harus berjaga-jaga. Ya, saya tidak mengatakan gereja yang diberhentikan 2 minggu ini gereja yang kurang iman, bukan. Kita mengatakan hormati setiap orang punya keputusan, karena kita mengatakan berjaga-jaga. Ya, jadi saya juga himbaukan jemaat JSS jangan sering pergi kemana-mana. Kalau bisa di rumah, banyak waktu dengan keluarga dan banyak waktu berdoa, baca firman Tuhan, download lagu rohani, biar kita semuanya dikuatkan. Ya, ayat satu lagi ya, di Yesaya 55:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadang-kadang ada yang tanya, Pak Pendeta, kenapa ini terjadi? Kalau Tuhan ada, kenapa ada virus corona? Bukan salah Tuhan. Ini virus corona dari mana? Kalau memang menurut dokter, manusia yang makan binatang. Sudah dikatakan jangan makan binatang seperti itu, maka akhirnya apa? Penyakit lain terjadi. Bukan salah Tuhan. Nah, hari ini biarpun bagaimanapun manusia salah dan berbuat dosa, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Bayangkan waktu Adam dan Hawa, di mana mereka berbuat dosa, dan Tuhan tanya, Adam, Hawa, kamu di mana? Oh, aku takut Tuhan, aku teranjang. Nah, Tuhan sudah tahu mereka berbuat dosa, tapi Tuhan begitu mengasihi mereka dan tetap datang ke mereka dan kasih mereka kesempatan. Hari ini penyakit ini terjadi bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Ini semuanya terjadi karena manusia yang salah. Dan hari ini kita jadi anak Tuhan, jangan ngotot dalam pergumulan. Kita berserahlah pada Tuhan, izinkan Tuhan membentuk, memproses kita. Berjalanlah sesuai dengan rancangannya, maka yang terbaik pasti terjadi dalam hidup kita. Rancangannya apa? Kemungkinan 2 minggu ini kita belajar berdiam diri. 2 minggu ini kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. 2 minggu ini kita mulai melihat diri kita sendiri. Kita banyak sekali waktu kita kerja, usaha, bisnis, tapi kita tidak waktu buat Tuhan. Dan 2 minggu ini, marilah kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita, dan tidak ada Allah yang sehebat Dia. Dan percaya dan berserahlah hanya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita pasti berubah menjadi lebih baik. Di dalam percobaan seperti sekarang ini, buat saya juga, sengsara banget. Terbatas kepergian kita, nggak boleh ketemu jemaat, nggak boleh counseling karena takut ntar ini itu. Nah, kita semuanya dengan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan menjaga kita. Ya, Dia pasti akan melindungi kita, jauhkan kita dari segala penyakit. Tapi ada satu hal, kita harus berseru kepada Dia, mencari wajah Dia dan mencintai Dia, dan juga rendah hati di bawah kaki Dia. Tuhan Yesus berkati di sepanjang 2 minggu ini. Kita tiap hari usahakan akan memberikan sedikit ayat dan juga memberikan semangat buat jemaat JSS dimanapun kalian berada. God bless you. Dan di gereja tiap pagi jam 6 sampai jam 7 ya, kita yang tinggal di gereja akan sama-sama berdoa buat jemaat, buat bangsa dan negara. Dan di sini kita akan berdoa buat Anda semuanya di sana, dan juga buat bangsa dan negara kita, dan juga buat dunia ini. Karena kita percaya doa syafaat, karena kita percaya permohonan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Tuhan pasti ikut campur tangan. Tuhan memberikan hikmat kepada dokter dan profesor atau siapapun yang menyelidiki vaksin ini akan mendapatkan obat yang bagus, yang luar biasa, bisa menyembuhkan ini. Mujizat masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Hari ini kita semuanya dikuatkan, termasuk hamba Engkau, bahwa sungguh kami harus mencari wajah Engkau. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri-Menteri semuanya, dan juga Gubernur. Biarlah Tuhan Yesus Engkau lindungi, Engkau berkati kota Jakarta dan seluruh bangsa negara Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya bahwa tangan Engkau senantiasa akan menjaga
memberkati Tuhan Yesus, bahwa virus ini akan kita kalahkan di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkati jemaat JSS, lindungi mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan studi mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. I am set